Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Rahmawati dari Universitas Dinas Sarana Informatika Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang penanganan rapat. Sebelum rapat dimulai, langkah pertama yaitu mempersiapkan rapat. Pengertian rapat tersebut yaitu merupakan suatu media komunikasi yang diselenggarakan oleh banyak organisasi baik swasta maupun pemerintah. Rapat merupakan alat untuk mendapatkan mufakat musyawarah kelompok. Di samping itu juga merupakan media pengambilan keputusan dengan musyawarah untuk mufakat. Rapat terdiri dari dua macam yaitu rapat formal dan rapat informal. Rapat formal adalah pertemuan yang diselenggarakan setelah peserta rapat mendapatkan pemberitahuan sebelumnya melalui undangan. Pada umumnya, pemberitahuan disertai dengan agenda rapat. Rapat informal adalah pertemuan yang diselenggarakan setelah peserta rapat mendapat panggilan atau pemberitahuan secara langsung. Rapat ini dilaksanakan untuk mendiskusikan suatu hal yang terjadi secara mendadak. Untuk itu ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan dalam penyelenggaraan rapat. Yang pertama yaitu melihat tujuan rapat. Perhatikan tujuan atau agenda penyelenggaraan suatu rapat untuk memecahkan masalah sebuah keputusan atau mengumpulkan informasi. Jika belum jelas, tanyakan hal tersebut pada pimpinan. Jangan ragu untuk bertanya karena kegiatan pertama ini merupakan kunci bagi langkah penyiapan rapat tersebut. Yang kedua, yaitu mempersiapkan peserta rapat. Persiapkan konsep surat undangan dengan baik. Periksa dan pertimbangkan lagi daftar orang-orang yang harus diundang dalam rapat. Dengan besar kecilnya kontribusi mereka terhadap agenda rapat, konsultasikan dengan atasan tentang daftar undangan rapat tersebut. Utamanya dalam hal mana yang harusnya perlu atau tidak perlu diundang, mintalah petunjuk pada atasan tentang siapa yang nantinya akan memimpin jalannya rapat, serta siapa yang akan menjadi notulen rapat. Sehari sebelum pelaksanaan rapat, pastikan kehadiran orang-orang yang diundang dalam kegiatan rapat. Jika tidak bisa hadir, mintalah mereka dapat mewakilkannya pada orang yang kompeten terhadap masalah yang hendak dibahas. Yang ketiga, yaitu mempersiapkan ruangan. Salah satu dari sekian banyak hal yang harus dilakukan dalam rapat adalah mempersiapkan ruangan di mana rapat akan diselenggarakan. Hal ini harus dilakukan sebelum rapat diselenggarakan dan sebelum undangan dikirim keluar kepada para anggota. Ruangan sebaiknya dipilih yang nyaman dan sesuaikan dengan jumlah peserta yang akan hadir dalam rapat. Dan yang keempat, yaitu membuat daftar acara rapat. Apabila hal yang akan dibicarakan dalam pertemuan yang akan diselenggarakan telah ada, maka acara di dalam suatu pertemuan harus dibuat dan disusun secara sistematis, dengan cara membuat suatu pokok-pokok acara dalam garis besar. Tunjuk orang-orang yang duduk sebagai moderator, serta notulen rapat. Rancang acara rapat itu sesingkat mungkin, dan kalau bisa sebelum makan siang rapat sudah bisa diakhiri untuk menghemat biaya rapat. Yang kelima, yaitu mempersiapkan bahan rapat. Bersamaan waktu dengan mempersiapkan undangan kepada para peserta rapat, maka sekretaris harus juga mempersiapkan bahan yang dipergunakan dalam rapat atau pertemuan tersebut. Bahan-bahan itu dapat berupa acara atau agenda rapat pada waktu itu, hasil rapat yang lalu, kertas-kertas kerja dari para peserta yang akan dibahas. Sebaiknya bahan-bahan rapat itu sudah difotokopi sebelum peserta dan sudah siap sehari sebelum pelaksanaan rapat. Kegiatan terakhir ini penting guna memfokuskan peserta dalam kegiatan rapat yang sedang berlangsung. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu mempersiapkan peralatan rapat. Di dalam penyelenggaraan suatu pertemuan, biasanya dibutuhkan alat-alat yang diperlukan untuk tulis-menulis. Sekretaris harus membuat suatu daftar keperluan untuk memenuhi kebutuhan ini. Dan alat-alat yang diperlukan dalam rapat yaitu papan tulis, spidol, flip chart, overhead projector atau slide projector, LCD, tape recorder untuk merekam jalannya rapat. Alat-alat kelengkapan menulis seperti misalnya jepit kertas, klip kertas, perfurator, stapler dengan isinya, gunting, cutter, peruncing pensil, dan lain-lain. Segala sesuatu peralatan tersebut yang dibutuhkan dalam rapat harus dipersiapkan oleh sekretaris dan telah tersedia pada waktu rapat dimulai. Jadi yang kedua harus diperhatikan lagi, yaitu membuat notulen atau risalah rapat.
Setelah rapat selesai, sebaiknya dibuat notulen atau risalah rapat sebagai alat bantu ingatan atau bukti hasil rapat. Notulen atau risalah adalah catatan singkat tentang suatu pembicaraan dalam rapat yang perlu dicatat hanya bagian yang penting saja. Dan untuk membuat notulen tersebut, yaitu ada susunannya. Yang pertama, yaitu judul atau topik. Yang kedua, yaitu waktu dan tempat. Yang ketiga, yaitu pemimpin rapat. Yang keempat, jumlah yang diundang hadir atau tidak hadir. Yang kelima, acara rapat yang disebutkan secara berurutan dari pembukaan sampai penutup. Yang keenam, yaitu jalannya rapat. Yang ketujuh, yaitu tempat, tanggal, bulan, dan tahun. Yang ke-8 yaitu tanda tangan pembuat notulen. Yang ke-9 yaitu tanda tangan pengesahan notulen oleh ketua rapat. Dan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat notulen. Yang pertama yaitu setiap apa yang dibicarakan hendaknya disebut nama pembicaranya. Yang kedua yaitu bila rapat diselenggarakan secara berkala, maka notulen hendaknya diberi nomor. Yang contohnya 1 atau 2 Romawi atau 3 dan seterusnya. Yang ketiga, setelah selesai rapat, bila perlu notulen disempurnakan dan disahkan untuk kemudian dibagikan kepada peserta rapat agar diketahui dan dijadikan bahan pemikiran selanjutnya. Yang keempat, agar seluruh keputusan yang telah disepakati dalam rapat dapat dijadikan pegangan bersama, maka notulen perlu dijadikan bukti atau pedoman. Yang kelima, keputusan yang telah disepakati hendaknya dicatat secara teliti. Yang keenam, yaitu waktu dimulai dan ditutupnya rapat hendaknya dicantumkan. Sekian video dari saya dan penjelasan dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.